Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam di mana kalian semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UAS, dari tugas mata kuliah Sociopreneurship, yaitu mengenai analisis UMKM Batik Sekar Jepara. Nah, di sini kita akan introduction dari diri saya sendiri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ilmsyadi. Nomor NIM saya adalah 23110151 dari kelas 32D. Saya ambil mata kuliah atau program studi yaitu informatika. Untuk mata kuliah yaitu Sociopreneurship dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, selanjutnya yaitu dalam tugas ini kita akan mengenal apa itu UMKM Batik Sekar yang ada di Jepara atau Batik Sekar Jepara. Nah, pertama, Batik Sekar Jepara. Kita dapat melihat logonya di pojok kanan atas seperti ini. Jadi ini adalah logo Batik Sekar dari tulisan SEK yang berwarna hitam dan bulatan dengan aksen batik. Dan di bawahnya ada Batik Sekar yang bisa dilihat di kanan atas. Terus, Batik Sekar Jepara memiliki visi yaitu menjadikan produsen batik terkemuka yang menjaga keaslian warisan budaya Jepara dan berkontribusi pada pengembangan industri batik. Dan Batik Sekar Jepara mempunyai beberapa misi, yaitu satu, memproduksi batik berkualitas tinggi dengan inovasi atau menjaga tradisional atau kearifan yang ada. Dua, menjaga keaslian motif Jepara. Tiga, meningkatkan kesejahteraan lokal atau kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, beberapa hasil dari Batik Sekar Jepara. Yang pertama ada batik cap, kedua ada batik tulis, terus ada batik abstrak, dan juga ada baju tenun, blos batik, hem batik, dan baju koko batik. Nah, Batik Sekar Jepara menargetkan beberapa pasar atau beberapa konsumen, yaitu konsumen lokal hingga internasional, terutama yang peduli pada kualitas dan keaslian budaya. Jadi, dia menekankan pada kualitas dan keaslian budaya. Oke, selanjutnya. Nah, Batik Sekar Jepara mempunyai beberapa akun e-commerce atau toko online. Yang pertama ada di Tokopedia dengan nama Batik Sekar Jepara. Untuk di Shopee ada Batik Sekar Jepara Official. Nah, beberapa foto atau hasil karya diposting di Instagram dengan IG @griasekar_batik. Nah, untuk website sendiri bisa dicek di batiksekarjepara.com/id/. Ini ada beberapa sosial media yang saya muat di sini. Yang pertama ada IG, terus ada Tokopedia, Shopee, dan website. Mungkin bisa dicek di URL di bawah dan bisa dikunjungi secara langsung. Oke, lanjutnya. Oke, di sini ada beberapa hasil batik. Yang pertama ada batik seperti ini, terus selanjutnya ini, dan ini ketika yang terakhir adalah proses dari anak-anak PKL yang ada di Batik Sekar Jepara. Selanjutnya masuk ke analisis UMKM. Nah, di bab ini kita akan menganalisis apa saja yang ada di UMKM Batik Sekar Jepara. Oke, yang pertama penerapan kewirausahaan sosial. Nah, pertama bagaimana kita melihat Batik Sekar Jepara dari point of view kewirausahaan sosial atau
Sociopreneurship. Yang pertama ada keberlanjutan. Penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pewarnaan. Nah, batik Sekar Jepara telah menggunakan bahan yang ramah lingkungan karena sekarang menggunakan bahan yang bersifat tradisional, jadi tidak tercampur dengan bahan kimia seperti itu. Dua, dampak sosial. Batik Sekar Jepara membawa dampak sosial yang sangat besar bagi masyarakat sekitar maupun bagi sekolah pendidikan yang ada di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Jepara. Karena dengan adanya Batik Sekar Jepara dapat membuka peluang usaha baru dan tempat bagi siswa-siswi SMK atau kuliah untuk belajar mengenai batik seperti itu dan dapat membuka pelatihan generasi muda. Selanjutnya, inovasi. Batik Sekar Jepara memiliki beragam inovasi, yaitu dengan inovasi motif baru dan eksplorasi dalam penggunaan warna, teknik batik untuk menciptakan produk yang menarik bagi pelanggan. Jadi, inovasi dalam menarik pelanggan seperti itu. Selanjutnya, operasional. Nah, di pertama ada strategi pemasaran. Batik Sekar Jepara telah menerapkan pemasaran secara online. Jadi, dia telah melalui pemasaran dari media sosial maupun e-commerce. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram yang bisa dicek pada slide sebelumnya atau pada video sebelumnya. Oke, selanjutnya manajemen. Nah, struktur organisasi cukup sederhana di Batik Sekar Jepara, jadi nggak terlalu muluk-muluk banget, jadi tugas yang sudah jelas. Nah, ini memiliki alur kerja yang sangat jelas dan rapi. Mulai dari tahap pembuatan hingga finishing dikerjakan dengan alur yang sangat jelas seperti itu. Selanjutnya, best practice dan kendala. Praktek terbaik penggunaan media sosial untuk sebagai brand awareness atau pemasaran dari brand tersebut. Jadi, kita menggunakan Batik Sekar Jepara telah menggunakan sosial media seperti IG, TikTok, dan lain-lainnya untuk sebagai media promosi. Karena kita ketahui media sosial sangat berpengaruh penting dalam sebuah usaha seperti itu. Terus kalau kolaborasi dengan pemerintah maupun konsumen lokal. Nah, kolaborasi ini tidak hanya dengan pemerintah tingkat kabupaten tapi juga tingkat sekolah atau pendidikan, mulai dari SMK maupun hingga ke kampus seperti itu. Terus kendala, keterbatasan tenaga kerja ahli di bidang batik. Kita ketahui bahwa generasi muda saat ini sangat jarang yang tertarik dengan batik. Jadi mencari ahli di bidang batik itu sangat susah. Terus selanjutnya ada kendala di kompetensi dengan produk batik cetak atau printing. Jadi kita punya saingan yaitu batik cetak atau printing. Itu karena lebih murah dan hasilnya dan lumayan. Tapi mereka mencerminkan yaitu dari seni atau pembuatan dari batik itu sendiri dan budayanya. Selanjutnya mengenai analisa SWOT atau Stretch, Weakness, Opportunities, dan Threats. Pertama, stretch, kekuatan. Satu, produk berkualitas tinggi dengan autentik. Jadi, berkualitas dengan pewarnaan alami dan memiliki autentisi yang budaya lokal atau budaya sekitar. Jadi, menjaga kearifan lokal seperti itu. Terus, kain pewarna berkualitas tinggi memberikan keunggulan dibanding produk cetak. Hubungan erat dan dengan budaya lokal. Karena batik Sekar Jepara menggunakan batik dari Jepara sebagai salah satu motif yang mereka buat seperti itu. Kelemahan. Nah, batik Sekar Jepara memiliki beberapa kelemahan seperti biaya produksi yang sangat tinggi karena semuanya dilakukan dengan manual dan tenaga manusia. Jadi biaya produksi mulai dari sumber daya manusia yang tinggi dan peralatan tradisional yang cukup mahal seperti itu. Dan peminat
batik itu sangat sedikit. Hanya kalangan tertentu saja yang meminati batik. Selanjutnya, peluang. Nah, peluang pasar internasional menjadi salah satu peluang terbaik karena pasar internasional memiliki potensi yang cukup besar karena batik gak, gak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Maka kita dapat mengekspor batik sebagai karya seni dari Indonesia seperti itu. Kedua, peluang dari pemerintah. Peluang dari pemerintah itu dapat memiliki dari izin maupun dari sumbangan, dari sumbangan subsidi dan lain-lain dari pemerintah seperti itu. Selanjutnya, threats atau ancaman. Produk imunitas atau yang lebih murah itu menjadi ancaman, seperti batik printing, yang batik yang dicetak menggunakan alat-alat modern, bukan dari karya tangan itu pribadi seperti itu. Perubahan preferensi konsumen. Bagaimana konsumen itu berubah dari orang tua hingga anak muda. Bagaimana anak muda sekarang memandang batik itu seperti apa? Apakah memiliki tertarik pada warna cerah atau pada warna gelap seperti itu. Itulah ancaman dari batik Sekar Jepara. Nah, itu adalah beberapa analisa SWOT yang saya buat dari batik Sekar Jepara. Selanjutnya, rekomendasi. Satu, rekomendasi dari saya, ini hanya bersifat pribadi dari saya pribadi, yaitu mengembangkan produk baru, seperti aksesori berbasis tas, dompet, maupun shawl. Karena saya melihat dari beberapa hasil, itu kebanyakan hanya kain, atau beberapa produk baju dan lain-lain. Mungkin bisa tambah tas, dompet, dan shawl, seperti itu. Selanjutnya, menyasar pasar anak muda dengan desain modern tetap mengusung motif tradisional Jepara. Nah, bagaimana kita membuka peluang segmen baru, khusus anak muda? Bagaimana kita anak muda mencari batik yang diinginkan seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya, 3, memperluas jangkauan pasar melalui mitra bisnis. Itu bisa mulai e-commerce maupun kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Itu saja mengenai presentasi saya mengenai analisis UMKM Batik Sekar Jepara untuk tugas UAS Sociopreneurship. Dan saya ucapkan terima kasih.